Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Edwin Widya Utama selaku asisten dosen fisika 1 akan menerangkan terkait soal dan pembahasan tentang dinamika partikel. Jadi kita akan fokus bagaimana untuk menyelesaikan dinamika partikel gerak pada suatu benda ya, termasuk partikel ketika dia diberikan suatu gaya. Jadi kita akan fokus untuk menghitung aplikasi dan penerapan hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton dalam aplikasi ini. Ya, langsung kita mulai. Yang pertama, ini ada sebuah benda dengan massa 5 kilo digantung pada, atau peta atau apalah benda, pokoknya benda dengan massa 5 kilo digantung pada seutas tali yang massanya diabaikan. Jadi benda itu dia tergerak dalam suatu sistem tapi dengan tali yang diabaikan. Terus ada gaya ke atas yaitu Ft, dan posisi peti dari tanah ketika diberikan gaya adalah YT 3T plus 05 T pangkat 3. Tentukan besar gaya ketika T 8 second. Ini mudah ya. Jadi ketika posisi berubah terhadap waktu itu menjadi kecepatan, dan ketika kecepatan berubah menjadi waktu itu menjadi sebuah gaya. Sebuah percepatan, dan di percepatan itu kita kalikan dengan massa jadi gaya. Yang pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Massa 5 kilo, Y sebagai fungsi T. Ya, kita turunkan, kita dapatkan kecepatannya, kita turunkan 2 kali mendapatkan percepatan yaitu 3T. Jadi yang 3T ini jadi 0, yang setengah T pangkat 3 itu menjadi 3T meter per second kuadrat. Oke, pada saat T8 kita tinggal masukkan, yaitu ini, yang ini dimasukkan nilai 8, sehingga nilainya adalah 5 kali 3 kali 8 yaitu 120 Newton. Oke, langsung kita ke nomor 2 ya. Kita bayangkan ada 2 buah gaya terhadap satu benda di posisi minus 2i plus 4j. Kita bisa bayangkan di suatu koordinat ya, berarti posisinya di negatif x sama positif y, berarti di sebelah kiri atas. Oke, mempunyai massa mempunyai gaya yaitu 6i minus 4j dan F2 minus 3i plus 4j. Ketika ada dua gaya, maka dia akan mempunyai yang namanya resultan. Terus ke arah mana sih partikel bergerak ketika T-nya 10 second? Oke ya. Langkah pertama sama, kita tentukan dulu massa bendanya, gayanya, kemudian kita tentukan F resultannya. Oke. F resultannya kan ketemu 9i plus 3j dalam Newton. Maka dalam vektor, nah ini vektor dibagi skalar itu vektor, sehingga A nya adalah minus 3i plus j dalam meter per second, artinya dia bergerak 3 meter per second kuadrat ke x negatif dan ke y positif sebanyak 1. Oke, nah kita sekarang dibalik konsepnya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang hukum 2 Newton ya, kita turunkan dari Y menjadi A, ini kita naikkan A menjadi Y. Oke, kita integralkan, yaitu 3TI plus TJ. Pada saat R10 berapa? Integralkan dari 10, 0. Nah ini sebenarnya ada plus C, cuman kan plus C kurangi C kan 0, jadi yang plus konstantanya kita abaikan, sehingga pada 10 kita masukkan nilainya satu-satu, yaitu minus 3 per 2i plus setengah 10 akar 2j. Kita teruskan perhitungannya, didapatkan di arahnya yaitu minus 150i dan 50j. Terus kalau nyari posisinya gimana mas dalam resultan? Ini sebenarnya sudah selesai, cuman kalau diketahui arahnya gini, kita resultankan keduanya, kita cari cos tetanya. Nah, maka benda itu akan berada di posisi 50 akar 10 di sebelah kiri dengan sudut theta minus 1 per akar 10 ARC cos min 1. Oke ya, sekarang nomor 2 tetap ya bergerak dengan vektor, artinya di posisi itu dengan sudut dimana nilai sudutnya adalah 1 per akar 10. Oke,
nomor 3 sama, hanya saja di sini menentukan posisi. Ya, langkahnya sama. Tentukan M saat 3 kilo, tentukan F1, F2, terus kita tentukan F resultan. Sama kan? Seperti step di nomor 2 sebelumnya. Oke, kita dapatkan. Oke, itu kan perpindahan. Ketika kita membahas R akhir, dia dari posisi awal berapa sih? Kalau posisinya 0, jawabannya benar yang itu. Tetapi dia adalah ditambahkan posisi awalnya. Misal saya bergerak di titik 2, kemudian saya bergerak sejauh 4 meter, maka saya akan ada di titik 6 meter, karena 6 plus 2 itu tadi. Nah, ini tambah R awal. Berapa kira-kira? Minus 152I plus 54C. Ini ya nomor 4 ya. Diberikan gaya F ke atas, yaitu berikan F ke bawah gini, ya ke arah ini, F-nya ke sini. Maka yang di sini negatif, yang ke sini positif. Tapi arahnya adalah F cos theta yang ke sana. Oke, kita tinggal hitung nilai F minimum ketika M 30 kilo, mu S 0, dan theta 0,30. Nah, kita uraikan gaya yang di sini. Jadi kan dia arahnya ke sebelah bawah, tapi ke kiri, berarti dia arahnya dorong ke sana. Berikan gaya ke sini ya, gaya sini, sehingga kita tarik F-nya positif, Y-nya negatif ke arah bawah kiri, berarti ke sini. Oke, kita teruskan. Pertama kita definisikan dulu, Y-nya kan nggak bergerak, artinya dia arahnya cuma ke X. Oke, sigma Fx juga dia sama dengan 0. Artinya apa? Benda itu dia bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, nilai F minimum ya, paling nggak dia bergerak dengan percepatan 0. Oke, kita teruskan. Maaf tadi koreksi ya. Jadi kita perhitungkan N sama dengan W plus FY setelah kita gambar sedemikian. Oke ya, kita teruskan, kita pindah ruaskan. Nah, friksi atau Fs itu gesekan kinetis dikali gaya normal. Jadi yang ini kita substitusi ke sini. Oke ya, kita definisikan dulu. Maka F minimumnya akan kita dapatkan. Kita pindah ruaskan semua. Oke, kita dapatkan F sama dengan mu S dikali mg secant theta dibagi 1 plus mu S tangan theta. Oke, kita tinggal masukkan ketika theta 30 dan mu S 0,4. Oke, 0,4 kali 10 kali 10 kali secant 30. Oke, nah ini nilainya. Kita dapatkan 80/3 dibagi 1 plus 4 akar 3 per 30. Kalau pada saat 60 derajat gimana mas? Sama, kita masukkan, kita dapatkan 80 plus 1 per 4 akar 3 per 10. Oke ya, nomor 5 juga sama. Diberikan F gaya F ya. Pada theta di sini kita uraikan, berarti ini F cos dan ini sini F sin. Ya. Maka kita bisa dapatkan, tentukan kecepatan awal balok setelah bergerak sejauh 4 meter ke atas. Kita dapatkan gayanya terlebih dahulu. Kita uraikan. Ya. Fy sama dengan M kali A, kan dia gerak ke atas. Kita asumsikan di X dia nggak bergerak, sehingga Fx-nya 0. Nah, tapi pada Fx dia bergerak. Dia pada Fx dia diam. Tapi pada Fy enggak. Jadi kita uraikan gayanya. Friksi dikurangi berat, gaya Y dikurangi berat dikurangi gayanya itu. Jadi Y-nya ke sana, Y-nya ke arah atas, dan X-nya dia ke arah samping kiri. Nah,
Sehingga gaya FK sama dengan mu K kali N. Nah, kan gaya friksi itu kan yang menahan dia. Sehingga nilai N, gaya normalnya sama dengan F sin theta. Jadi N-nya ke sini, F sin theta-nya ke X ini. Jadi gambarnya nanti satu ke kanan, satu ke kiri. Yang N-nya ke kanan, F-nya ke kiri. Sehingga FK sama dengan F sin theta dikali mu K. Oke ya. Gaya normalnya diganti ini, kita masukkan. Dengan theta berapa? 53. Oke, kita substitusi biasa. Kita dapatkan A. Ini dalam skalar ya. 32/3 meter per second kuadrat. Terus kalau dipakai A vektor gimana mas arahnya? Ya arahnya ke Y positif. Dengan S4 meter kita gunakan rumus GLBB. Oke, didapatkan 16/3 meter per second kuadrat ke arah Y. Oke, lalu ini nomor 6. Ini 50 kilo. Yang ini juga 50 kilo. Dihubungkan dengan tali yang melewati katrol kecil tanpa gesekan dan diletakkan di atas bidang miring. Oke ya, kita meninjau dua. Yang satu sistem karena dia ada benda, yang satu karena dia sebagai benda miring. Jadi tinjaunya dua, bidang miring dan katrol. Kita tinjau bendanya dulu. Oke, mula-mula EV-nya 0 karena dia nggak bergerak terhadap sumbu Y. Oke, artinya dalam Y dia tidak bergerak ke relatif terhadap bidang miring, dia diam terhadap sumbu Y. Tapi terhadap bidang miring ke X dia bergerak kan turun. Artinya dia tidak naik. Nah, terus sigma fx-nya M1 kali A. Ini maaf ya fx. Oke, kita masukkan dikurangi T. Ini pada benda 1, ini pada benda 2. Ya. Oke, kita dapatkan T dikurangi W sin negatif sin theta. Sebenarnya bisa T yang ini diasumsikan negatif, yang ini diasumsikan positif. Tapi yang ini dibalik, yang ini diasumsikan negatif, ini positif. Sebenarnya ketemunya akan sama. Oke, M1 sama M2-nya sama. Theta 1 53 dan theta 2 37. Oke, kita pakai eliminasi. Kita tambahkan, maka T-nya habis. Oke ya, T-nya habis. Sebenarnya kan tersisa adalah M1 kali M2. Kan sebenarnya G-nya kita keluarkan. G di sini kita gunakan 10 meter per second kuadrat. Ya. Kita tuliskan sin 53 sama sin 37. Masanya adalah masa gabungannya 100. Maka kita dapatkan berapa? 10 dikali 10 per 100, yaitu 1 meter per second kuadrat. Berarti dia benar untuk bergerak ke arah kiri. Kalau hasilnya negatif berarti dia ke kanan. Oke. Terus sekarang sama soal nomor 7. Tapi gimana menentukan tegangan talinya? Jadi tegangan talinya ini atau ini terserah, kalian nanti pakai M1 atau M2 terserah, sama saja ketemunya. Oke. Kita masukkan tadi di mana A-nya 1 kita dapatkan, kita tambahkan 350 Newton. Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan atau chat melalui line saya @boyo007 atau di WhatsApp saya 081358607030. Saya ucapkan terima kasih.